Nah, kita akan bahas soal-soal vektor. Soal vektor itu pasti gini-gini terus. Jadi 4 soal ini sudah mewakili materi vektor kita. Nah, pertama, kalau kita menyelesaikan soal yang pertama, kita gambar dulu ya, ya. Kompas, utara, selatan, barat, dan timur ya. Nah, kalau udah, nomor 1 tinggal kita lukiskan ya. Dono melakukan perjalanan dimulai dari kota A ke kota B. Misalnya ini kota A, ya. Sejauh 600 meter ke arah utara, berarti ke atas. Nah, gitu dong. Nah, ini kota B. Nah, ini 600 meter. Kemudian ke kota C 400 meter. Nah, itu ke arah barat. Oh, berarti ke sini. Nih, ikut ini. Nah, gitu. Kemudian ke kota D itu 200 meter ke arah selatan. Nah, ini tadi C ya. Berarti selatan ke bawah kan? Nah, berarti tinggal cocok aja. Kalau ini panjangnya agak pendek lah gitu ya. Nah, ini kota D ya. Kemudian berlanjut ke kota E 700 meter ke arah timur. Oh, berarti di sana ada timur. Nah, ini kota E ya. Itu 700 meter ya. Bisa? Nah, berapa perpindahan yang dilakukan? Kita tarik ini ya. Nah, ini nilai resultannya, gitu ya. Nah, berarti Bapak bisa gambarkan, Pak, ini 600 meter dikurang dengan 200 sisa berapa nilai ini dari ini ke ini? Berarti 400 kan? 600 dikurang 200. Kenapa kurang? Kenapa lawan merah vektornya? Nah, kemudian ini ada dari sini, dari B ke E itu 700. Pak, tapi B ke C itu 400, berarti 700 dikurang 400 ini berapa? Berarti yang ini berapa? Dari sini ke sini berapa? 300 dong. Nah, jadi Bapak gambarkan di sini. Ini 400 ya meter, yang ini 300 meter ya. Ini Bapak panjangkan. Nah, berarti berapa perpindahannya? Berapa resultannya? Oh, kalau kayak gitu tinggal cari ya dong. 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Akar ini 90.000 ya. Nah, ditambah ini 160.000 ya. Nah, ini berarti berapa? 250.000 ya. Ya. Nah, berarti berapa? Berarti 500 kan? Nah, kalau ini 300 dan 400 ini pasti 500 resultannya gitu ya. Berarti perpindahan yang dilakukan oleh Dono adalah 500 meter. Bisa ya? Nah, kita akan lanjutkan dengan nomor 2 ya. Sama, kita buat dulu kompasnya. Utara, selatan, barat, dan timur. Indra berjalan ke arah timur 4 meter, berarti ke sana. Nah. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Nah, berarti ke sini. Nah. Kemudian berjalan ke arah timur sejauh 5 meter dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap timur. Berarti gimana tuh? Berarti kan gini dong. Nah, gambarnya tuh. Nah, ini sambung ya. Dia bilang membentuk sudut terhadap timur, berarti di sini. Nah. Kalau terhadap utara sudut yang dibentuk di mana? Berarti di sini dong. Nah, ini tadi. Gitu. Bisa ya? Ini 5 meter. Nah, pertama-tama kita gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y. X, Y. Kita lihat. 4 meter berada pada sumbu apa? Sumbu X. 3 meter berada pada sumbu apa? Sumbu Y. Pak, yang 5 meter ini gimana Pak? Itu di antara mereka berdua. Berarti theta. Ini 5 meter. Ya. Nah, Bapak bisa misalkan F1 itu 4 meter. Ya. Nah, sebenarnya satuan F itu kan Newton. Di sini saya hanya gunakan pemisahan. Khusus dalam vektor kita bisa misalkan ini untuk bantu kita aja. Nah, F2 berapa? 3 meter. Nah, F3 itu 5 meter. Ya. Kita sekarang buat secara sumbunya. F1 berada pada sumbu apa? Sumbu X. Ya. Berarti Bapak bisa misalkan Fx1 4 meter. F2 berada pada sumbu Y. Bapak bisa buat Fy2 itu 3 meter. Nah, F3 ini berada di antara 2. Maka kita nggak bisa buat X aja atau Y aja. Maka kita bisa buat Fx3 dan Fy3 dong. Kenapa Pak 2? Karena dia di antara mereka 2 Pak. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia di antaranya. Nah, Fx3 itu F3 dikali dengan cos theta. Pak, dapat cos dari mana nih yang Bapak gambarkan? Nah, theta. Nah, Pak, ini X dan ini sumbu Y.
Kalau nggak tembak, ini berarti miliknya Y. Ini sin theta. Yang X kena injaknya, berarti milik cos theta. Gitu ya. Nah, masukkan F3 berapa? 5. Cos 37. Cos 37. Saya tidak gunakan sumber istimewa di sini. 5 cos 37 itu sama dengan 0,8. Berarti 4 meter. Paham? Oke. F3 berarti F3 dikali sin theta. F3 itu 5, sin 37 itu sama dengan 0,6. Berarti 3 meter. Pak, kalau udah kita satukan X dengan X dan Y dengan Y. Fx itu berarti Fx1 ditambah dengan Fx3. Nah, kenapa 2 nggak ada? Karena 2 hanya Y aja. Fx1 itu berapa? 4. Fy X3 4, berarti 8 meter. Sekarang kita cari Y-nya. Fy itu sama dengan Fy2 ditambah dengan Fy3. Fy2 berapa dong? Fy2 itu 3 meter. Ditambah Fy3 itu 3 meter. Berarti berapa dong? 6 meter. Kemudian kita cari nilai resultannya. Ya. Akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Masuk aja. X-nya berapa? 8. Kuadrat 6 kuadrat. Ini sama dengan 64 ditambah 36. Berarti 100. Berarti berapa? 10 meter. Ya. Berarti perpindahan yang dilakukan adalah 10 meter. Nah, ini resultannya dong ya. Itu 10 meter. Bisa ya? Kayak gitu ya. Nah, kalau kita paham nomor 2 dan nomor 3 kecil, gampang nih. Sama caranya. Bapak gambarkan dulu. Tadi Bapak lupa tulis nomornya dulu. Nah, berarti tinggal kita gambarkan ini X dan ini Y. Nah, ada X1 ke kiri, F3 itu ke atas, ya. Dan F2 itu di antara. Nah, berarti ini F2. Nah, kalau di sini dia gunakan F0, benar Newton gitu ya. Paham ya? Nah, ini di sini sudutnya 53 derajat ya. Nah, F1 berapa? 2 Newton. F3 berapa non? 10. F3 itu 6, F2 itu 10 Newton. Nah, Nong, sekarang kita masukkan sama caranya kayak tadi itu. F1 itu kan berada pada sumbu X, berarti Fx1 sama dengan 2 Newton. Nah, gitu. Nah, Pak, tapi dia ke kiri. Kalau dia ke kanan, nilai X-nya positif. Ya. Nilai Fx-nya positif. Tapi kalau ke atas pada sumbu Y, nilai Fy-nya positif. Tapi kalau ke kiri sini, maka nilai Fx-nya negatif. Kalau dia ke bawah, berarti di sini min Fy atau negatif Fy. Bisa? Oke, Pak, yang F1 ke kiri, Pak. Berarti dia negatif. Oke, ya. Nah, kemudian F3 itu sama dengan Fy3 itu sama dengan 6 Newton. Nah, gitu ya. Bisa? Nah, F2 itu di antara apa? Aduh, di antara lagi. Berarti Fx2 berarti sama dengan F2 dikali. Nah, Bapak gambarkan nih. Ini Bapak tarik ya, Nong ya. Karena sudut dia mengambil pada sumbu Y, di Bapak tarik. Nah, tembak berarti ini nilai sin. Berarti F2 sin theta. Itu berada pada sumbu X. Kalau sumbunya gimana? Berarti F2 cos theta. Nah, gitu dong. Ini yang kena sepaknya, ini yang kena injaknya gitu, ya. Berarti F2 kalau dia sumbu X berarti F2 sin theta. Nah, gitu, ya. F2-nya berapa dong? 10. Sin 53. Nah, 10 sin 53 itu 0,8 dong. Berarti 8 Newton. Bisa? Kalau didapat nilai X dari Fy2 sama dengan F2 cos theta. Kenapa cos, Pak? Ngambil di sini. Nah, berarti ini 10 cos 53. Ini 10 dikali dengan 0,6. Berarti 6 Newton. Nah, kalau udah dong, baru kita satukan. Pak, tadi kan yang Y yang ke bawah ini kan negatif. Berarti Pak ini negatif nih. F2 nih, berarti ini negatif dong. Nah, negatif 6 Newton. Karena ke bawah dia pada sumbu Y. Kalau X Pak, dia positif. Tetap ya, kenapa? Karena dia ke kanan. Paham? Oke,
Oke, sekarang kita jumlahkan. Fx itu berarti minus Fx1 ditambah dengan, karena dia ke kanan, dia nilai F2 nya positif ya. Nah, nanti ini 2 Newton ditambah yang ini 8 ya. Nah, berarti ini berapa nom? 6 Newton. Sekarang cari Y nya nom. Y nya berarti ada ini positif, berarti Fy3 ditambah, nah Y2 yang Fy2 itu negatif, berarti tambah negatif Fy2. Berarti ini berapa nom? 6 Newton ditambah ini negatif 6, nah berarti 0 Newton. Dah, resultan pasti ini dah, udah kalau gitu. Tinggal cari resultannya. Berarti Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, Fx nya berapa nom? 6 kuadrat, ini Y nya 0 kuadrat, berarti 36, berarti 6 Newton. Sebab perahu sungai yang lebarnya 180, Bapak gambarkan dulu sungainya dong ya. Nah, lebar sungainya itu L nya 180 meter ya. Dengan kecepatan aliran airnya itu 4 meter. Bapak misalkan airnya bergeraknya ke kanan namanya, ngalirnya ya. Airnya 4 meter per sekon ya. Kemudian bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan sungai dengan kecepatan, kalau tegak lurus berarti ke atas dong ya. Nah, tegak lurus, nah gitu. Nah, ini berarti P perahu 3 meter per sekon gitu. Maka setelah sampai di seberang, perahu telah menempuh lintasan sejauh. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu dong resultannya, kecepatan resultannya, P resultan namanya. Nah, dapatnya baik gimana Pak? Itu P resultan akar P air kuadrat ditambah P perahu kuadrat. Nah, tinggal masukkan, berarti 4 kuadrat, 3 kuadrat, 16, 9, pasti 25 dong. Nah, kalau tidak bingung Bapak bisa gambarkan gini dong. Nah, saya gambarkan, kan ke sini 4 meter Pak, kan ke atas kan 3 meter. Nah, inilah resultannya, pasti 5, nah gitu, bisa. Nah, berarti ininya 3 meter gitu. Nah, bisa ya. Ininya per meter, ininya 3 meter gitu. Ya. Nah, kalau udah berarti Bapak bisa tarik jalur dia lalu kecepatannya tadi itu resultannya. Nah, ini lalu lintasannya lalui nanti gitu Pak. Nah, Bapak misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, titik D, titik E dan titik F. Bisa? Oke. Nah, kalau udah dong, kita nyari lintasan ini berapa yang dia lalui ya, kan? Tinggal menggunakan perbandingan. Perbandingan ya. Nah, Pak, bandingkannya gimana? Lintasan yang nak dia lalui, berarti AF. Berapa lebar sungainya? Nah, berarti EF boleh. Pak, berapa kecepatan resultannya tadi itu yang kita peroleh? Nah, berarti Bapak bisa buat arti per, berarti D berapa kecepatan perahunya tadi itu. Nah, ini kan ini sama ini kan sama nah. Berarti Bapak bisa buat DC. Nah, AF yang kita cari per EF nya berapa dong? EF nya 180. AC nya berapa Pak? 5. DC nya berapa Pak? 3. Berarti AF dikali 3, 5 dikali 180. AF 5 kali 180 dibagi 3 yang coret bunuh mereka. Nah, 300 meter. Nah, kita lihat lebar sungai itu 20. Terus lintasannya yang lalu berapa? 300 meter. Itu artinya apa Nong? Jadi kalau perahu ini nak nyebrang sungai nggak bisa langsung tembak langsung Nong. Dia harus nepi dulu baru dia seberang. Jadi lebar sungai itu pasti lebih kecil daripada lintasan yang dia lalui. Itu kenapa? Karena dia kecepatan perahu itu bergerak tegak lurus terhadap aliran sungai. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Sekian dapat saya bagikan, mudah-mudahan kalian mengerti. Silakan kalian nanti cari soal yang lain biar kalian lebih mantap ya. Sekian dan terima kasih.